مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Segenap pengurus Rakyat Masjid Jamiul Ihsan beserta seluruh jamaah yang hadir, yang semuanya selalu diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini temanya agak sedikit akademis, sehingga memang agak kurang menarik. Tapi yakinlah, kita akan berbicara takwa tidak dalam kategori yang masih abstrak. Karena selama ini kalau kita ngomongin takwa, itu subjektivitasnya itu tinggi. Yang ingin saya sampaikan ini adalah hasil riset sebuah disertasi yang ditulis oleh Ibu Dr. Suryani Lutfia. Tentu kalau hasil disertasi itu presisinya agak tinggi karena diujikan di depan 7 guru besar berlatar belakang berbeda, yaitu takwa puncak kesempurnaan kecerdasan. Beliau meriset dengan latar belakang pendidikan, manajemen pendidikan Islam. Saya tertarik dengan disertasi beliau karena selama ini kalau kita ngomongin takwa itu abstrak. Hatta termasuk takwa yang dideskripsikan oleh para sahabat Nabi itu seringkali susah untuk dicerna. Sekarang mari kita lihat, ketika takwa itu dipahami secara terminologi, secara istilah, para ulama saja berbeda pendapat. Karena takwa itu adalah esensi perjalanan puasa kita. Ujung-ujungnya agar kita itu diharapkan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa. Sekarang kita lihat, menurut Imam Nawawi, takwa itu dipahami simpel, mentaati perintah dan menjauhi larangan. Mentaati perintah dan menjauhi larangan. Imam Fushaymi memandang takwa itu sebagaimana huruf-hurufnya
di mana takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ada ta, kha, waw, ya. Ta dimaknai tawadu. Orang yang bertakwa itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu pesimis, apatis. Tapi ini rendah hati, meskipun punya skill, punya profesionalitas di bidang tertentu, tapi dia rendah hati, tawadu. Qa'nya dimaknai wara, hati-hati. Wawnya itu wara, ya-nya dimaknai yakin. Jadi orang yang bertakwa dalam perspektif Imam Syafi'i, orang yang tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya tentang takwa, kebetulan yang bertanya itu waktunya pas malam hari, saat terang bulan. Begitu beliau ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, takwa itu menurut kamu seperti apa? Lalu dijawab, lihatlah bulan. Bulan itu memantulkan cahayanya ke bumi sebanyak cahaya yang dia terima dari matahari. Maknanya apa? Beribadahlah kepada Allah sebanyak nikmat yang kau terima dari Allah. Bisa nggak kita mengamalkan takwa seperti ini? Saya akan tanya, terlalu banyak nikmat yang saya terima, terlalu sedikit ketaatan kita kepada Allah. Berikutnya ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini imam sholat tarawih pertama dalam sejarah Islam. Jadi sholat tarawih berjamaah seperti ini pertama itu di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena sebelumnya kalau Ramadan orang sholat itu masing-masing, pojok sana, belakang, masing-masing. Di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ubay sebagai orang yang ahli Quran, hafalannya banyak, makhrajnya bagus, ditunjuk jadi imam. Maka dipahami imam pertama sholat tarawih di bulan Ramadan berjamaah adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika dia ditanya tentang takwa oleh Umar, wahai Ubay, takwa itu menurut kamu seperti apa? Lalu Ubay balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh onar dan duri? Iya, saya pernah. Apa yang kamu lakukan? Dijawab, tentu saya berhati-hati meletakkan kaki saya agar tidak menginjak duri itu. Dijawab kembali, itulah takwa. Jadi sangat filosofis sekali. Takwa itu kalau kita kumpulkan definisi dari ulama salafus saleh, dari kalangan sahabat, ulama khalafus saleh, itu sangat filosofis sehingga sangat abstrak. Sehingga ketika Ibu Suryani Lutfiyah membuat disertasi tentang takwa puncak kesempurnaan kecerdasan, ini agak sedikit lebih dipetakan. Kenapa sedikit lebih dipetakan? Karena orang yang bertakwa itu diharapkan memiliki, melekat pada dirinya seluruh kecerdasan, sehingga judulnya takwa sebagai puncak kesempurnaan kecerdasan. Sekarang kita dengan hujah apa beliau berargumentasi seperti itu? Apa argumentasi?
ketika kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, itu ayat berbicara apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita katakan, siapa orang yang bertakwa itu yang dimaksud? Ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu bercirikan beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta, beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran, beriman kepada hari akhirat. Kalau ciri ini itu hampir kita identifikasi seluruh ciri yang ada di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Itu adalah ciri-ciri takwa dalam dimensi vertikal. Itu semuanya haknya Allah 100%. Sehingga menafkahkan sebagian harta itu dimaknai zakat. Beriman pada kitab-kitab Allah kan, Quran, Zabur, Injil, Taurat, itu masih dimensinya kebutuhan minallah. Sehingga takwa dalam Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu dinisbahkan pada definisi takwa dalam dimensi spiritual. Makanya disandarkan pada kecerdasan spiritual. Jadi orang yang bertakwa itu cerdas spiritual. Satu. Yang kedua, kalau kita buka Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 134, itu juga bicara takwa, tapi dimensinya lain lagi. Ini sudah kita katakan ya, yang ini spiritual mission. Sekarang kita bicara di sini. Di surah Ali Imran dikatakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ngomong takwa, siapa itu orang yang bertakwa yang dimaksud? Ciri-cirinya beda dengan yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya lapang maupun sempit. Kalau di sini sebagian hartanya lapang maupun sempit, senang maupun susah, romantis maupun benci. Wal kadhimina al-ghayza, punya kemampuan menahan amarah, mengendalikan emosi. Wal 'afina 'anil nas, pemaaf bukan penendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan punya kemampuan berbuat baik kepada orang yang mengecewakan sekalipun. Ini dimensinya sangat personal, sehingga dipahami takwa dalam surah Ali Imran ini adalah takwa yang menuntut kecerdasan emosional. Jadi orang yang bertakwa itu mesti cerdas emosional. Ini disebut emotional wisdom. Tadi di sini spiritual wisdom. Apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Kalau kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah 177, ini juga bicara takwa, tapi dimensinya horizontal. Sampai dari sekian ayat yang panjang menstressing, wa atanna ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, dan seterusnya. Nanti ditutup ayatnya, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Coba, ini ada pertanyaan multiple choice, pilih skala prioritas pertama. Kalau bapak ibu punya duit sebanyak 1 triliun, nanti ngomong 1 karung isinya
Katakanlah seseorang memiliki harta 1 triliun di tangannya. Siapa yang paling berhak mendapatkan manfaat dari duit 1 triliun itu? A. Yatim piatu. B. Fakir miskin. C. Keluarga, arif kerabat, sahabat. D. Ibnus sabil fi sabilillah. Yang mana yang paling penting? Yang skala prioritas pertama. Yaitu kalau menurut Quran ba'atan mala ala hubbi dzawil qurba, keluarga, arif kerabat, sahabat, orang tua, mertua, lagu, ipar, sepupu 1 kali 2 kali. Yang untuk memisah untuk dibantu itu utama. Setelah itu balada, balasan, balasan. Urutan tertibnya seperti itu. Ada orang rajin sholat tapi keluarganya dimusuhi semua. Nanti kita lihat petanya hasil daripada risetnya ibu-ibu. Nanti ada hasilnya. Jadi kalau kita paham takwa, kita mappingkan, itu bisa digunakan mengukur kepribadian orang. Itu salah satu apa yang agak sedikit apa vulgar. Jadi ini disebut sebagai intellectual wisdom. Kecerdasan intelektual itu kemampuan menjaga jaringan network sedemikian rupa sehingga horizontalnya aman ya. Sehingga dipahami takwa sebagai tujuan pendidikan nasional. Itu diharapkan produk pendidikan nasional itu mestinya adalah orang yang mumpuni bisa menghimpun seluruh kecerdasan. Baik kecerdasan intelektual di sini, kecerdasan emosional di sini, dan kecerdasan spiritual di sini. Idealnya seperti itu. Tapi masalahnya kan tidak ideal. Ada orang intelektual misalnya bagus, IP-nya kumlot, gelarnya berderet di depan dan di belakang namanya, tapi emosional misalnya rendah, gampang marah, pendendam. Makanya ketika ada menteri di reshuffle langsung saya ukur pakai ini. Oh, ini titik lemahnya di sini. Padahal bukan gelar akademik yang begitu panjang. Akhirnya di reshuffle. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kalau kita pahami, kita bisa bahkan bisa mengukur diri kita, posisi kita di mana sebenarnya. Jadi IQ-nya bagus, tapi emosional quotient-nya rendah. Spiritual quotient-nya juga rendah. Karena Jumatan saja ada yang menyaksikan nggak pernah Jumatan. Padahal namanya agamanya Islam. Kalau IQ-nya bagus, emosional quotient-nya rendah, spiritual quotient-nya rendah, ini akan melahirkan manusia yang berkarakter buta hatinya. Nah, orang kalau buta hatinya nggak bisa dinasihati, nggak bisa didakwahi. IP-nya lebih tinggi daripada kita, gelarnya lebih banyak daripada kita. Yang bisa menyadarkan ini hanya 2 peristiwa. Pertama musibah, yang kedua kematian. Kalau cuma dinasihati saja apa? Nggak bisa dinasihati. Kasih musibah akan tergiring mendekat pada Allah. Tapi kalau dikasih musibah nggak sadar, kematian baru dia sadar. Karena mati itu salah satunya adalah membangunkan orang tidur. Makanya ada hadis, an-nasunya fa'idha matu intabah. Manusia itu tidur, ketika mati baru terbangun. Jadi di alam arwah manusia itu terjaga, kenal dengan Allah. Di alam rahim kenal dengan Allah. Karena ma'rifatullah itu termasuk ilmu yang dicampakkan Allah kepada kita sejak di alamul awal. Makanya awal agama itu kenal Allah, ma'rifatullah. Coba kalau Bapak Ibu saya suruh ini, percaya baru kenal atau kenal baru percaya? Percaya baru kenal atau kenal baru percaya? Ini kayaknya belum berbuka semua. Atau jangan-jangan udah nyaman. Percaya baru kenal atau kenal baru percaya? Itulah kebanyakan kita, Pak. Percaya dulu baru kenalnya belakangan. Ini saya titip kunci rumah saya percaya sama kamu, saya ke Jakarta 2 hari. Saya percaya, pokoknya percaya. Begitu pulang, habis barang-barang berharga. Kenapa? Saya nggak kenal siapa yang saya kasih kepercayaan itu. Karena percaya dulu. Mestinya kenal dulu baru percaya. Nah, ini jujur, ini kredibilitasnya mumpuni, menepati janji, orangnya adalah soleh, saya percaya.
percaya dulu baru kenal. Makanya spiritualitas kita itu kering, sholat kita macet di sana, puasa kita macet di Ramadan, haji kita macet di tahanan, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial sehingga tidak bisa dinikmati oleh alam semesta. Itu jadi persoalan. Problematika kesolehan di era modern ini tercerabutnya kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut sedikit. Jadi ini yang pertama ya, IQ-nya bagus, emosional khususnya rendah, spiritual khususnya rendah, buta. Yang kedua, intelektual khususnya bagus, orangnya sabar, tidak mendendam juga, pemaaf juga, tapi spiritual khususnya rendah, nggak pernah nampak di masjid. Jumatan pun kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, lebih banyak hilangnya. Kalau pergi Jumat paling terakhir datang, paling cepat pulang. Kalau Idul Fitri belum datang orangnya, saudara-saudaranya sudah datang. Oh, saya sering menyaksikan tuh kalau mau khotbah Idul Fitri ini, mana orangnya maju-maju. Itu ada yang punya apa? Mana orangnya belum datang. Sampai kita mau dirikan sholat, orangnya belum datang. Jangan sampai nanti yang masuk surganya saudaranya dulu, orangnya belum datang. Itu kelakar saya seperti itu kadang-kadang. Jadi IQ-nya bagus, emosional khususnya bagus, tapi spiritual khususnya rendah. Ini melahirkan dalam riset ini, Bu Suryani Lutfiah disertasinya, itu melahirkan manusia yang berkarakter arogan, egois, diktator. Coba aman-aman. Akhirnya melahirkan orang yang egois. Ayo rapat, kita tentukan hari apa. Pokoknya yang penting Kamis, kalau nggak Kamis saya nggak bisa. Oh, rapat kok belum diputuskan kok. Sudah memutus, itu sudah memutuskan dari awal namanya. Ayo kita putuskan kapan kita mengadakan silaturahim bersama di Masjid Jamil Nusan. Yang penting hari Kamis, kalau hari Kamis saya nggak bisa. Itu sudah ada keputusan, suruh rapat. Bagaimana caranya? Melahirkan orang-orang yang arogan, egois dan diktator. Ini yang kedua. Jadi orang yang bertakwa itu nggak main-main, spesial. Reward yang diberikan Allah saja banyak sekali. Salah satunya diberi rezeki dari arah yang nggak diduga-duga, nggak ada dalam peta muncul rezeki. Kadang-kadang diberi fasilitas seperti itu. Makanya orang yang bertakwa itu nggak main-main. Terus yang ketiga, ini saya tersinggung waktu saya membaca disertasi. Tersinggungnya apa? Karena mengenai diri saya. Jangan-jangan mayoritas umat muslim di sini. IQ-nya, intelektual khususnya di bawah standar. Emosional khususnya di bawah standar, karena orangnya korban, pendendam. Tapi spiritual khususnya overload. Sholatnya rajin, tilawahnya rajin, bukan melemahkan Pak, untuk introspeksi. Duhanya 12. Dia di bagian pelayan, orang sudah menunggu sampai jam 10 mana itu yang bagian pelayanan masih sholat 2. Kita tunggu 30 menit lagi. Setengah 11 kok belum datang. Ibu kalau sholat 12 rakaat. Ini nggak paham bikin skala prioritas. Ini jam pelayanan, bukan hak personal itu. Kalau waktu masuk kantor jam 8 itu untuk hal lain, pelayanan, fungsi kekhalifahan, bukan fungsi hamba. Akhirnya apa yang terjadi? IQ-nya di bawah standar, emosional khususnya di bawah standar, gampang tersinggung, pendendam, berporoan. Tapi spiritual khususnya overload. Ini melahirkan manusia yang berkarakter petaka. Petaka itu mengisolasi diri. Kalau bergaul dengan orang yang secorak saja, menutup diri, akhirnya bisa introvert, menutup dirinya. Itu akan terbentuk manusia seperti itu. Dan dia merasa paling suci nanti masalahnya, paling super dia. Yang lainnya di bawah dilihat rendah semuanya. Dia nggak tahu bahwa pelacur gara-gara membeli minum seekor anjing dimasukkan surga. Orang yang ritualnya overload gara-gara membuat mati seekor kucing dihajar oleh Nabi dengan fatwanya dia fitnah. Makanya ritual kita itu macet, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Kalau puasa berhasil, korupsi hilang karena keserakahan terkendali. Jangan-jangan puasanya di bulan Ramadan saja. Berarti dalam perspektif tasawuf, ilmu rohani, ilmu ihsan dipandang semua pengamalan agamanya sebatas syariat, tidak sampai ke tingkat yang lebih tinggi daripada itu. Nah, ada yang seperti itu. Ada nggak orang rajin sholat tapi korban? Ada nggak? Ada. Orangnya
gede kayaknya. Jadi overload. Idealnya yang mana? Nah, kalau di sini jeblok, di sini jeblok, di sini jeblok nggak bisa diharapkan. Idealnya intellectual quotient-nya memenuhi syarat standar, meskipun minimal. Pengendalian dirinya bagus, memenuhi standar minimal. Spiritual quotient-nya memenuhi standar minimal itu. Tapi idealnya ini nilainya 10, ini 10, ini 10. Wah, ini yang sempurna. Ini yang disebut insan kamil. Makanya jiwa manusia itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi insan kamil, di bawahnya nafsu mardiyah, nafsu radiyah. Standar lulusan itu nafsu mutmainnah. Di bawahnya mulhimah, lawamah, amarah. Itu kajiannya panjang lagi. Kajiannya karena berbicara tentang rohani diri kita. Dan diri kita yang sesungguhnya bukan tubuh, Pak. Bukan tubuh. Tubuh itu dipisahkan oleh Nabi. Wali jasadi alaika haq. Pada tubuhmu ada hak atas dirimu. Diri saya ini dituntut oleh tubuh saya tiap hari. Apa hak tubuh saya? Lapar, tahan, betul maghrib. Tapi kalau tidak puasa Ramadan, lapar, kasih makan. Itu hanya tubuh. Haus, kasih minum. Terluka diobati, pakai obat dari vitamin. Tapi kalau diri saya yang terluka, bukan vitamin obat. Jadi Nabi itu memisahkan. Makanya kalau orang berpuasa sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sama istri, tunggu maghrib selesai, puasa level yang paling terendah. Orang yang puasa seperti itu satu hari azan 5 kali, yang paling dirindukan azan maghrib, itu paling dirindukan. Begitu hujan habis asar dengar maghrib, saya langsung lompat dari tempat tidur. Padahal anaknya sementara latihan azan itu perlombaan. Saking gembiranya dengar azan. Yang paling dirindukan. Ramadan baru 5 hari sudah bertanya, Lebaran kapan? Idul Fitri kapan? Karena puasa jadi beban, Pak. Banyak orang yang kerokan puasa. Ini lagi puasa, jangan kerja berat-berat, jangan disuarakan agak lagi puasa. Dia tidak memotret kehidupan Rasulullah di bulan Ramadan, 17 Ramadan berpuasa. Perang orientalis saja mengaku perang gila, perang impossible, bunuh diri. Kenapa? 313 orang melawan 1000 orang pasukan terlatih, 600 orang berkuda pakai baju besi berpedang, 313 orang kaum muslimin yang naik kuda berpedang berpakaian baju besi 2 orang. 1000 orang ini logistiknya penuh. 313 orang yang dibawa Nabi, 60% tua-tua. Bayangkan kalau kita jadi komandan mau perang, 60% pasukan kita sebulan lagi pensiun. Bagaimana mau diajak naik masuk hutan luar hutan, bagaimana? Dan ternyata realitanya yang menang siapa? Yang menang kaum muslimin. Terlepas dari itu intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menguasai totalitas. Puasanya level 5. Level 5 itu yang mana? Membebaskan pikiran dari intimidasi faktor eksternal. Nggak mikir lapar, nggak mikir haus, nggak mikir puasa, nggak mikir ini lagi Ramadan. Yang dipikirkan cuma satu, yang dipikirkan kemuliaan Islam atau mati syahid. Bukan cita-cita berperang itu mati syahid itu keliru. Nanti kalau 313 orang mati syahid semuanya mati semuanya, siapa yang menjaga Islam selanjutnya? Jadi orang berperang fisabilillah itu tujuannya meninggikan izah Islam, kalimat Allah. Adapun kalau kena tombak mati baru mati syahid, bukan mencari mati ketika berperang, bukan. Yang dicari adalah ingin yang meninggikan kalimat Allah. Kena tombak baru mati, bukan ada tombak melayang dibusukkan dada kita, bukan begitu. Jadi orang yang bertakwa itu tidak main-main, karena takwa itu dari sisi kedudukan luar biasa. Rukun khutbah Jumat tertib, menarik, letak-letok, tidak berwasilah takwa, batal khutbah Jumat. Pentingnya itu takwa sehingga diwasiatkan. Bapak ibu yang mau pergi haji tahun ini bawa bekal duit perlu, bawa bekal yang paling penting adalah takwa. Makanya ada ayat dalam konteks haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu yang mana? Punya kemampuan
punya kemampuan mengendalikan emosinya, dan punya kemampuan spiritualitasnya, sehingga orang yang bertakwa itu dipahami puncak kesempurnaan kecerdasan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf waktunya terbatas, mudah-mudahan ada gunanya, membuka cakrawala, segala kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahu akbar.